Shalom Next Gen. Wih, banyak ya. Yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan ya? Bisa lambaikan tangannya. Oke. Masih malu-malu kok. Masih malu-malu, padahal ada 1.000 orang di sini. Iya. Oke. Oke. Teman-teman boleh bangkit berdiri? Bisa bangkit berdiri. Bisa bangkit berdiri, dulu bangkit sebentar, berdiri. daripada kita mager ya kan. Jangan mager yuk, bangun, jangan bangun. mager. Ayo bangun. Bangkit berdiri Bangkit semuanya. berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Wih, ada bangku kosong diisi dong. Yang agak ke belakang, bisa boleh masuk. boleh ke depan. Yes. Ini kok cece di depan nggak gigit kok, tenang. Boleh masuk ke depan? Oke. Kita kasih tos. Kita bisa kasih tos ya. 1, 2, 3. Happy Sunday. Bisa sapa kanan kirinya, depan belakang. Oke. Nah, gitu dong kan Nah kelihatan. gitu, biar kelihatan, enak ya, biar iya, cair. benar. Biar cair. Sini juga tegang soalnya. Iya betul. Oke. Oke. Buat teman-teman yang baru, oh ya boleh duduk, Boleh duduk. Jangan Terima disetrap. kasih. Ya lupa. Oke, selanjutnya kok. Nah, untuk kita juga mau menyapa teman-teman yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tetap ikuti ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir. Yes. Kami percaya hadirat Tuhan gak akan terpisahkan oleh jarak dan waktu. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman yang belum join CG dan pengen ikut CG, bisa langsung menghubungi di line kami @msyouth atau bisa langsung DM ke Instagram kami @gmxnextgen. Gak apa-apa, gak usah sungkan-sungkan tanya, langsung aja Langsung tanya chatting aja ya, DM chat ya. aja ya. Betul sekali. Oke, bentar lagi kita juga akan memberikan persembahan. Dan teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa lihat di bangku sebelah kanannya. Di situ ada scan barcode. Bisa langsung di scan situ dan bisa langsung beri persembahan. Juga bisa langsung ke nomor rekening ya. Nomor rekeningku ya. Jangan, bukan. Bukan Awas, bukan. hati-hati. Salah ya. Mari kita kembali Ya, jalan yang bagus. benar. Oke, gimana. Teman-teman bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Oh ya, Oke. Nah, ini ada video nih Syah. Kita lihat bareng-bareng dulu ya. Oke, Yuk, kita saksikan ya. tayangan yang berikut ini. Check it out. Siapa yang udah siap buat Natal? Yeay! Hey! Mana suaranya? Mana suaranya? Tapi kalau udah siap buat Natal belum ngambil tiket, ya sama aja. Nah, itu. Udah ambil tiket belum? Sudah ambil tiket belum? Sudah. Oke, sudah. Kamu sudah Syah? Belum sih. Ya sama aja kan. Jangan lupa ambil tiket dong. Ya, caranya oke. gimana? Caranya gampang ya. Ya, gimana, Teman-teman gimana? bisa lewat aplikasi My GMS, teman-teman pilih yang Joy. Lalu Oke. teman-teman daftar di situ. Jangan Ya. lupa untuk ditukarkan sama tiket ya. Ya. Di mana Syah? Di depan. Terakhir setelah kapan ya? ibadah. Ya? Terakhir kapan itu ya? 2 minggu lagi nggak 2 sih? minggu lagi. Enggak, minggu depan. Minggu Tanggal ini? 19. Oh, iya tanggal 19 wah. terakhir. Minggu depan terakhir Bukan. guys. Jadi cepetan daftar dan langsung tuker tiketnya di depan. Minggu depan terakhir ya, jangan lupa. Kok sik. Kamu ngapain sih dari tadi? Ini loh, aku bisa jelasin semuanya. Ya Tenang, apa aku ya? bisa jelasin Ono semuanya. apa? Ono apa? Gini, sebentar. Kita foto dulu. Ayo. Ih, aku nggak ada Kamu nggak kelihatan. kelihatan. Ini apa sih? 1, 2. Oke. Oke. Gini teman-teman. Kenapa? Aku bisa jelasin semuanya. Ya, apa? Sedih sih, tapi ini sedih sih. Soalnya Kenapa gini, sih? 2 minggu lagi kita udah gak ibadah lagi di sini. Oh. Semua bilang Tapi tenang. Iya, kenapa? 2 minggu lagi kita akan pulang ke rumah kita di Cempaka. Siapa yang nggak sabar? Sampai nggak sabar? Oke, nah Yeay. untuk kita, kan kita punya banyak cerita nih ya di Sibek ini ya. Untuk iya. kita mengenang cita-cita kita di Sibek, teman-teman boleh lihat di layar. Nah, teman-teman bisa foto di setiap sudut di Sibek ini ya. Iya, betul. Sama teman-teman CG-nya, sama orang tuanya, sama pasangannya mungkin ya. Iya, bisa. Bisa di mana ya? Di ujung-ujung lah di sudut. Iya. Terus teman-teman bisa upload di Instagram. Teman-teman kasih hashtag terima kasih Sibek. Oke teman-teman, sudah selesai semua kayaknya ya? Sudah kayaknya ya, sudah. oke. Siap beribadah? Yuk, Siap mana beribadah? suaranya? Ayo kita berdoa dulu, kita tunduk kepala, kita Oke. berdoa.
Tuhan, thank you Tuhan kalau hari ini Tuhan kami dikasih 1 minggu lagi Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan di Next Gen ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan juga Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Thank you Tuhan, Engkau ubahkan hati kami Tuhan, Engkau sentuh hati kami Tuhan. Bukan mengenai nominalnya Tuhan, tapi Tuhan tentang hatinya Tuhan, tentang posisi hati kami Tuhan ketika memberi Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
gelap dan terang dia pisahkan. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut hamba dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, Maha Tua sangat mahadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut berterbah. Langit tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan ke dunia. Semua bisa angkat kedua tangan kalian. We praise you Lord Jesus. Gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah.
lagu yang baru kami nyanyikan Tuhan. Lagu-lagu tadi Tuhan mengingatkan kami bahwa hanya Kau yang dapat kami andalkan. Setiap langkah hidup kami yakin bersamamu. Karena Kau Allah yang mulia, karena Kau Allah yang setia. Kami mau bersyukur karena ada Kau di hidup kami Tuhan. Karena kami mengenal-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
mengucap syukur ya Bapa. Ku bersyukur, Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami mengambil perjamuan, izinkan kami datang dengan ucapan syukur. Dan sampai selama-lamanya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami percayakan firman-Mu bahwa segala apapun yang terjadi dalam hidup kami, entah itu baik, entah itu buruk, itu semua untuk mendatangkan anugerah-Mu. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga yang Kau beri, papa, mama, adik, kakak, koko, cece Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Kau beri, untuk salary yang Kau beri. Kami mengucap syukur untuk lingkungan kerja, setiap teman-teman kami yang di sekolah. Kami mengucap syukur untuk rekan-rekan pelayanan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin-pemimpin yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak, sebab kami tahu bukan karena keadaan baik kami mengucap syukur, tapi ketika kami mengucap syukur, keadaan akan jadi lebih baik. Sebab kami percaya akan Engkau, sebab kami percaya akan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan. Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kalau burung di udara Engkau pelihara, apalagi kami Tuhan. Engkau cabut setiap kekhawatiran dalam hati kami. Beri ketika kami bersekutu dengan darah tubuh-Mu Tuhan. Kami tahu Kami punya Allah yang hidup. Kami tahu Kami punya Allah yang peduli. Kami tahu ya Bapa, Kami punya Allah yang berdaulat. Masa depan kami sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Kami tahu ya Bapa, ke depan kami akan melihat, kami akan berhasil, diberkati, dan Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Biar ini jemaat-Mu ya Tuhan, layakan kami untuk kami mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan. Layakan kami ya Bapa, manusia yang berdosa ini. Kami mohon ampun-Mu atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun-Mu, tahirkan kami Tuhan, kuduskan kami, layakan kami. Kami mau berubah, kami mau berubah, bukan karena kami takut akan hukuman, tapi kami mau berubah Tuhan, karena Engkau cinta kami. Kami mau berubah bukan karena kami takut jadi orang yang terkutuk atau masuk neraka, tapi kami mau berubah ya Tuhan, karena kami tahu hari ini kami mengingat pengorbanan. Ada satu pribadi yang mencintai kami, ada satu pribadi yang selalu mengasihi kami, bahkan lebih daripada orang tua kami, lebih daripada teman-teman kami. Kami tahu ada satu pribadi yang mencintai kami sehingga Dia memberikan nyawanya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkaulah Allah yang memberikan kami ketenangan. Engkaulah Allah yang memberikan kami kedamaian. Sekalipun kami ditinggal, sekalipun kami putus asa, sekalipun kami lemah dan tergeletak, tangan Allah akan selalu mengangkat kami. Tangan Allah tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Beri kami hari ini mengingat akan kasih-Mu. Thank you Jesus.
Thank you Jesus. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Thank you Lord. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Kami mengucap syukur ya Bapa. Inilah tubuhmu yang kau serahkan ya Tuhan bagi kami. Kami mau memperingati akan ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Pada waktu itu ia menyerahkan, mengambil roti, mengucap syukur, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, dan kita percaya ini roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita memakan di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Kami tahu Bapa, ini adalah bukti bahwa Engkau mencintai kami. Ini adalah bukti bahwa Engkau Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami. Izinkan kami hari ini, kami mau komitmen Tuhan. Kami pun juga mau setia. Bukan hanya masa muda kami akan melayani Engkau, tapi sampai memutih rambut kami, sampai menutup usia kami Tuhan. Kami akan tetap didapati, kami berkenan menjadi hamba yang baik, yang akan menyelesaikan semua kehendak-Mu ya Bapa. Thank you Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur ini adalah bukti janji Tuhan kepada kita dengan dimeteraikan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Berdoalah kepada Bapa. Apa yang kau rindukan di tahun depan? Apa yang kau inginkan? Apa yang menjadi visimu? Berbicaralah ya Tuhan. Kami mau mendengar dan kami melakukannya. Mari Allah Roh Kudus, berbicaralah. Berbicaralah ya Tuhan. Haleluya. It's all about you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Engkau Allah yang baik. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shada karabada bakarabada bakarabada bakarabala bala 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 bala. Shana narabada karada karabada bakarabada bakarabada. Thank you, Lord. Shakarabada bakarada karabada bakarabada. Thank you, Lord. Mari jemaat yang mungkin bisa buka matanya sebentar, yang sedang merasakan masalah, yang sedang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, yang ragu, yang khawatir. Ingatlah, Dia yang sedang bersamamu. Dia adalah Yesus, Allah yang setia, Allah yang menuntun kita, yang tidak pernah meninggalkan kita.
every beat. Jesus, it is you. Who turns the days to night, watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Sama-sama action, katakan dengan sepenuh hatimu. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, is strong with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Angkat tanganmu, katakan. So I lift my hand and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one being true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hand? Who takes my thoughts and fears
mata karana maya syakarana mara 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 mara. Sherana mata karana maya shededededadadada. Yes Lord, yes God. Betapa kami mengucap syukur kalau sampai hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, di bulan yang paling akhir di sepanjang tahun ini, kami tahu damai sejahtera-Mu selalu ada bersama dengan kami. Kami tahu penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan kuasa-Mu tetap ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Bahkan Engkau berjalan tepat di samping kami. Sebab itu hari ini kalau kami beribadah, Tuhan kami berdoa supaya Engkau berbicara tengah-tengah kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu dengan jelas, tahu dengan pasti kemana kami harus melangkah di hari esok. Tapi satu hal yang kami tahu, hari esok adalah hari yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom Next Gen. Haleluya. Boleh dibantu monitornya ditambah mungkin? Saya nggak terlalu dengar suara saya sendiri. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa? Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, by the way ini adalah 2 minggu terakhir kita ada di gedung ITC Sibek ini. Ya, minggu depan adalah minggu terakhir, lalu minggu depannya lagi kita akan semuanya berbondong-bondong datang pulang ke Jalan Cempaka di rumah kita semua. Amin. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan merayakan Natal di sana. Nah, di 2 minggu terakhir ini, tentunya di hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman yang sudah diberi judul oleh gembala saudara adalah Now What's Next. Gitu ya. Ini adalah kalimat perkataan yang sering kali kita ucapkan, yang sering kali kita sebut. Kalau kita lagi ngobrol-ngobrol atau bahas sesuatu, merencanakan sesuatu, atau kita punya perencanaan plan-plan tentang ke depan tentunya ya. Apapun itu juga. Termasuk kalau mau merencanakan mau pergi liburan kemana, mau ngapain, mau punya aktivitas apa. Itu selalu kita akan ngomong, oke, now what next gitu ya. Oke, sekarang apa berikutnya? Lalu terus, nah gitu ya bahasa kita sehari-hari. Nah, saya mau jelaskan dulu bahwa saya akan menyampaikan 2 bagian. Yang pertama adalah now. Bicara tentang now. Lalu kemudian yang kedua adalah bicara tentang what next. Bicara tentang now, itu artinya kita sedang membicarakan now, ya now, posisi sekarang. Itu artinya kita sedang ngomong sekarang ini kita sedang di mana, ada di mana, di posisi mana, apa yang sedang kita punya, apa yang sudah kita jalani yang kemarin sampai kita akhirnya di sini. Nah gitu. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan bahas tentang now ini dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Yang sudah nemukan katakan amin. Oh masih belum ya. Oke, Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan buat teman-teman semua ya. Ini tentang now. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya, nah ini penting, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah. Diulangi lagi. Dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan.
yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yang percaya katakan amin terlebih dahulu. Ayat ini luar biasa. Waktu saya mempersiapkan ketika saya diberitahu tema atau judul khotbah hari ini adalah Now, What Next. Waktu saya berdoa, saya langsung jelas gitu ya. Dalam hati dan pikiran saya langsung jelas, terbagi dua. Now, lalu what next. Kalau kita mau, what next itu kan bicara tentang ke depan. Future, itu kita mau ngapain. Kalau sekarang ini pukul jam 13, berapa nih? 13.50. Itu ya kira-kira ya, jamnya ini, oh benar sama, 13.50. Nah, di jam 14.00, jadi 10 menit lagi kemudian, kita kan masih belum tahu ngapain. Ya, itu what next. Tapi untuk kita mau ngapain dan sedang apa di 10 menit ke depan, itu sangat berpengaruh dari apa yang sekarang kita sedang lakukan. Terutama kalau sekarang kita sedang membuat sebuah keputusan-keputusan, maka apa yang kita putuskan di menit yang ini akan menentukan menit yang ke-10 nanti. Paham maksud saya? Yang paham bisa lambaikan tangannya supaya saya tahu berapa banyak yang paham. Oke. Jadi apa yang kita buat sekarang itu selalu berdampak kepada yang ke depan. Yang what next-nya itu. Sehingga hati-hati, jangan sembarangan dengan apa yang kita buat yang sekarang. Karena sepertinya sekarang sepele. Misalkan gini ya, nggak lagi ngapa-ngapain, lagi nganggur, lagi kosong, ya udahlah. Buka-buka internet dan lain sebagainya. Kalau Anda dan saya tersesat di sana, maka apa yang kita buat saat itu akan mempengaruhi apa yang what next. Nah, sekarang saya mau ngomong dulu tentang yang now. Karena kalau kita tanpa mengerti dan tanpa paham tentang yang now, maka percumalah kita ngomong oke, besok ke depan kita akan begini, begitu. Ke depan kita akan bikin program ini, itu. Ke depan kita akan merancangkan ini dan lain sebagainya. Akan semuanya menjadi sia-sia. Kenapa? Kita nggak jelas hari ini sedang di mana. Hari ini posisi kita sedang bagaimana? Di puncak gunung kah? Puncak gunung? Atau di jalan datar biasa kah? Atau jalan yang becek kah? Atau jalan yang berlubang-lubang? Ataukah kita sedang berada di lembah yang kelam? Kita nggak pernah tahu. Kalau Anda dan saya nggak tahu yang now ini kita di mana, maka jangan bicara tentang what next. Percuma, sia-sia. Kabar sukacitanya, firman Tuhan sudah ngomong tentang yang now. Apa yang now? Begini, ini firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Apa yang perlu diingat sejak purbakala? Apakah masa lalu kita yang jelek? Yang buruk, yang kelam, yang hitam? Bukan. Tuhan gak ngomong tentang itu. Banyak ayat lain di Alkitab ngomong begini, jangan ingat-ingat masa lalu. Tapi yang ayat yang begini, yang ayat yang ini, ingatlah, malah kita disuruh ingat. Hal-hal yang dahulu sejak purbakala, apa yang perlu diingat? Nah ini yang perlu supaya Anda dan saya ingat untuk di masa yang jadi sejak purbakala. Selain ini gak perlu diingat. Yang ini harus diingat. Kenapa sejak purbakala? Ya karena isinya ini, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah. 2 kali diulangi. Lalu penekanan yang terakhir, dan tidak ada yang seperti aku. Dengan kata lain, kalau sekarang bicara tentang now, sekarang apa yang kalian punya? Apa yang aku punya di tanganku hari ini? Yang ku punya adalah bahwa sejak zaman purbakala hanya ada satu Allah yang kita sembah. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang kita punya now, untuk now. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Kalau engkau nanti akan berjalan ke depan, punya banyak program, punya banyak rencana, banyak plan, engkau punya cita-cita. Kalau kamu mau menggantungkan cita-citamu setinggi langit, boleh. Tapi ingat, now yang ada di tangan kita adalah Dialah satu-satunya Allah. Dialah satu-satunya Tuhan. Itu harus kita ingat. Sejak zaman purbakala, peribahasanya dari sejak zaman batu. Ya, bahkan sebelum zaman batu, Allah itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi.
Kenapa disebut sejak zaman purbakala? Karena sebelum ada zaman aja bahkan belum ada. Dia sudah ada. Sebab dialah Allah yang menciptakan zaman itu sendiri. Amin. Dengan kata lain, hari ini yang now kita kembali diminta oleh firman Tuhan untuk kembali ingat bahwa di hidupmu dan hidupku hanya punya satu Allah. Dan jangan pernah digantikan dengan yang lain. Sebab Allah yang kita percaya, Allah yang kita pegang hari ini, Dia sudah ada sejak segala sesuatunya belum pernah ada. Dan Dia akan terus ada sampai ke depan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita. Akulah Allah. Itu yang kita tahu tentang now. Yang kedua apa? Bahwa firman Tuhan ini memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Ya. Di ayat yang ke-10 begini. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Apa sih maksudnya, kok bingung ya? Yang memberitahukan dari mula hal yang kemudian. Maksudnya begini loh. Dia itu satu-satunya Allah yang bisa memberitahukan segala sesuatu itu dari awal, dari mulanya. Sampai nanti di ujung akhirnya itu apa? Hanya Dia yang tahu. Bahkan apa yang dari mula ini belum dimulai, Dia sudah tahu sampai di endingnya. Dengan kata lain, now, sekarang apa yang di tangan kita? Dia Allah. Dan hanya Dia. Kedua, apa yang di tangan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, bukan sembarang Allah, sebab Dia Allah yang maha tahu. Kita tidak sedang menyembah Allah yang kalau kita ngajak ngomong, kita ajak bicara, Dia tidak bereaksi apa-apa, tidak berespon apa-apa, enggak. Tapi kita sedang berhadapan, kita sedang percaya, kita sedang menyembah kepada Allah yang maha tahu. Yang memberitahukan dari mulanya, yang memberitahukan dari awal. Hal-hal yang kemudian. Luar biasa ya. Allah yang maha tahu. Allah yang, saya catat di catatan saya ya. Allah yang mengetahui dari hampa sampai kepada kesudahannya. Allah yang mengetahui dari hampa. Hampa itu tidak ada sesuatu pun. Kosong. Dia sudah tahu sampai nanti kesudahan segala sesuatunya. Dia Allah yang tetap tahu. Now apa yang kita punya? Dialah satu-satunya Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah yang kita percaya dan kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Dengan kata lain, kalau kita hari ini sampai di sini, sampai di titik ini, kalau saya ambil statnya tahun 2021 aja ya, gak usah jauh ke belakang. Kalaupun hanya 2021 aja dihitung dari Januari sampai hari ini tanggal 12 Desember. Dan kita ada di sini dan detik ini saudara ada di tempat ini. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu dari seluruh perjalanan hidup kalian semua. Termasuk yang orang lain gak tahu. Bahkan yang papa mamamu juga gak tahu. Saudara kandungmu bisa jadi nggak tahu, tapi Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu dari seluruh yang kau sedang kerjakan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 12 Desember hari ini. Dia tahu bukan ketika di tahun 2021. Jauh sebelum tahun 2021 Dia sudah tahu. Dan kabar gembiranya nih, kalau Dia sudah tahu di yang tahun ini, apalagi di tahun yang berikutnya, yang sampai kepada yang terkemudian, Dia tahu. Itu sebabnya kalau engkau dan aku percaya kepada Allah yang seperti ini, kepercayaan kita, iman kita, bukanlah iman yang sia-sia. Amin. Gak sia-sia. Karena kita sedang percaya kepada Allah yang maha tahu. Bayangkan saudara. Kalau teman-teman masih tahu ya, kalau masih mengikuti, kalau zaman-zaman saya dulu waktu masih kecil itu banyak praktek-praktek paranormal yang mistisnya itu sangat-sangat apa ya. Kalau sekarang ini kan era modern, ya bukan berarti nggak ada praktek paranormal. Paranormal itu apa sih? Dukun itu loh saudara ya. Orang yang bisa jampi-jampi, bisa meramal-meramal gitu. Nanti kalau ada orang yang dulu waktu saya masih kecil,
Saya pernah punya kesempatan itu diajak oleh koko sepupu saya gitu ya, ke sebuah rumah di mana di rumah itu ada seorang yang sedang praktek paranormal. Jadi dia menganggap dirinya sebagai suhu katanya gitu ya. Suhu itu artinya pokoknya dia ini bisa mengundang roh-roh tertentu masuk dalam tubuhnya dia. Lalu kalau ada pasien datang mau tanya, mau minta diobatin sakit apa dan lain sebagainya, suhu ini bisa menyembuhkan. Suatu kali waktu saya diajak sama koko sepupu saya ke sana, ke rumah orang suhu ini, waktu saya datang lagi ngobrol-ngobrol, koko saya ngobrol-ngobrol, saya nggak ikut ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol, lalu nggak lama ada orang datang. Ya saya nggak kenal juga, saya nggak kenal dan suhunya ini juga nggak kenal, datang gitu. Kebetulan karena saya sama koko saya ada di sana, jadi kami nggak pergi ya, tetap ada di sana, cuman pindah duduk aja agak jauh gitu ya. Saya sempat dengar yang dikeluhkan atau yang sedang diperlukan oleh orang yang datang ini adalah begini. Dia itu kehilangan dompet. Lalu dicari satu rumah nggak nemu. Nah, jalan keluarnya datang ke paranormal. Jangan dicontoh ya, teman-teman, jangan dicontoh. Ini contoh yang buruk, saya cuma mau cerita. Lalu dia ngomong gini, suhu, saya ini dari tadi pagi dompet saya hilang. Nggak tahu di mana, sudah tak cari di rumah, di dapur, di mana semuanya nggak ketemu suhu. Tolong suhu, di mana supaya bisa ketemu karena dalamnya banyak kartu-kartu yang penting. Nah, lalu singkat cerita, suhunya itu berdoa, saudara ya, komat kamit. Lalu tiba-tiba suaranya berubah. Itu saya tahu jelas di depan mata saya. Suaranya berubah, langsung seperti suara nada seperti seorang kakek gitu ya. Kakek cowok, oh ya kalau kakek cowok ya. Kalau nenek baru cewek ya. Kakek yang sudah tua, suaranya berat gitu dan awakmu golek opo gitu saudara ya, pakai bahasa roh ya. Ya terus intinya pokoknya terus dikasih tahu, dompetmu gak hilang gitu. Kon lali. Saya dengarkan ya agak mau ketawa gitu ya. Saya lupa sih waktu itu dikasih tahu gitu, di mana gitu. Muleo, golek ono gitu saudara, dia pulang. Ya, dia pulang dia cari. Saya nggak tahu kelanjutannya sudah ketemu atau enggak gitu. Tapi yang saya mau cerita begini saudara. Itu roh-roh dunia, roh-roh jahat. Yang sepertinya dalam tanda kutip maha tahu ya. Lu kok ngerti aja, kok tahu. Lu jangan lupa. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mencatat bahwa kerajaan-kerajaan iblis itu penghulu-penghulunya itu ada di udara. Di mana-mana itu ada. Setan itu di mana-mana itu ada, teman-teman. Jadi kalau orang itu tadi ya misalkan ya lupa gitu naruh dompetnya di mana itu, setannya tahu nggak? Ya tahu lah di mana-mana ada setan kok. Ya, tapi saya mau ngomong, nggak perlu, kita anak Tuhan nggak perlu takut sama setan. Amin, amin. Siapa yang nggak takut setan? Bisa angkat tangannya? Wah banyak yang nggak takut. Nggak usah takut teman-teman ya sama setan ya. Justru karena kita percaya Yesus, justru karena di hidup kita punya Tuhan, setan tuh pergi sendiri. Gak usah bingung main usir gak. Hal-hal tertentu memang kita perlu lakukan itu. Tapi kalau enggak, kita masuk ke sebuah ruangan, kita masuk ke sebuah rumah, kalau engkau, Anda dan saya anak Tuhan, setan tuh pergi sendiri. Kenapa? Karena kita anak-anak raja. Amin. Anak raja kok dilawan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Nah, setan itu gak maha tahu. Dia memang jelas-jelas tahu dia ada di sekitar-sekitar kita kok. Dia tahu semua aktivitas yang kau lakukan. Tahu dia. Makanya waktu orang ini kehilangan dompet, tanya sama si suhu. Ya gampang lah, sudah tahu langsung. Dia paling tanya dari salah satu roh jahatnya ini misalkan gitu ya, yang masuk ke tubuhnya orang itu misalkan ya. Tinggal tanya kalau sama yang teman-temannya roh jahat yang lain. Cari tadi siapa yang sempat mampir ke rumahnya si A tadi yang dompetnya hilang. Anggap aja yang kehilangan dompet Pak Tony gitu misalkan ya. Siapa tadi yang setan siapa yang sempat ke rumahnya Pak Tony gitu. Sopo gitu saudara ya. Oh misalkan angkat tangan, saya gitu. Kelihatan nggak dompetnya ketinggalan? Oh iya mau ditaruh di sampingnya kompor kok. Nah terus dikasih tahu dia ngomong dompetmu nggak hilang di pinggiri kompor. Nah gitu saudara. Maha tahu? Enggak. Kenapa? Dia hanya tahu sebatas itu. Tapi iblis, setan nggak tahu tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan. Dia nggak akan pernah tahu. Sebab setan tidak maha tahu. Tapi Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, yang firman-Nya berkata bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah
tidak ada yang seperti aku. Allah yang kita percaya seperti ini, dia jelas Allah yang maha tahu. Firman Tuhan mencatat, bahkan jauh sebelum Anda dan saya diciptakan, dia sudah mereka-rekakan, merancangkan hal-hal yang baik untukmu dan untukku. Amin. Dia maha tahu. Dia tahu segala sesuatu dari hampa sampai ada apa-apa, sampai yang adanya ini berkesudahan. Dia tetap Allah yang maha tahu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa now apa yang kita punya, kita sedang berada di mana, kita sedang di titik mana. Pertama, kita sedang di titik percaya kepada Allah yang satu, yang tidak tergantikan. Kedua, kita percaya kepada Allah yang maha tahu. Yang ketiga, kita sedang percaya kita punya Allah yang rancangannya pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-10 sampai ke-11 berkata begini. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Perhatikan ya, keputusanku akan sampai. Kalau Tuhan sudah ngomong akan sampai, itu gak mungkin bisa gagal. Kenapa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu berkuasa. Waktu Tuhan ngomong jadilah terang, tek jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah lautan, jadi. Jadilah apa, jadi. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Semuanya jadi hanya dengan berkata-kata. Kata-kata yang sama, pribadi yang sama mengucapkan keputusanku akan sampai. Dan itu tidak mungkin gagal. Selain itu dilanjutkan lagi begini. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Waduh, waktu saya baca ini, hati saya berdebar. Kenapa? Karena perkataannya saja loh, gak bisa gagal. Diperkuat Tuhan ngomong begini, bukan hanya perkataan, akan kulaksanakan. Tuhan sendiri yang akan melaksanakan bahkan. Kalau di kalimat yang pertama kita masih ragu bahwa perkataan Tuhan itu tidak bisa gagal. Yang kedua, engkau dan aku tidak bisa lagi ragu. Karena Tuhan ngomong begini, bukan hanya dengan kata-kata, tapi aku sendiri yang akan melakukan, mengerjakan, membuat semuanya akan genap, tepat. Seperti janji-janjinya di dalam firman-Nya. Amin. Luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang sangat menakjubkan. Ayat 11, kalau teman-teman baca di situ, saya mau sedikit penjelasan karena ini bahasanya tidak mudah dimengerti. Ayat 11 ya, Yesaya 46 ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur. Apa maksudnya memanggil burung buas dari timur? Nah, saya mau sedikit cerita latar belakang. Karena kitab Yesaya adalah kitab nubuatan. Ya, yang menyampaikan itu seorang nabi dari Tuhan, dapat suara Tuhan lalu dia menubuatkan, dia menyampaikan. Dan Yesaya adalah kitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Di situ bercampur dengan budaya adat dari orang-orang, ditulis dalam bahasa Ibrani ya, bercampur dengan budaya orang-orang Yahudi. Mengapa memakai istilah burung buas dari timur? Begini, kalimat dari timur di saat itu, zaman itu, daerah timur itu menunjuk kepada sebuah negara yang cukup kuat yang bernama Persia. Persia itu sangat ditakuti oleh seluruh bangsa-bangsa yang lain. Kalau sudah dengar nama Persia, itu orang gemetar. Ya. Dan Persia sering disebut sebagai dari timur, dari timur. Dari timur, kalau saya ngomong dari timur itu bangsa Persia. Persia itu kalau sudah datang mau berperang dengan bangsa lain, dia mau membumi hanguskan bangsa yang lain. Waduh, itu sudah nggak ada tandingannya teman-teman. Kalau Persia datang nyerbu, tuntas habis, pasti menang. Nah, yang disebut burung buas itu begini. Di zaman itu ada satu jenis burung itu yang terkenal kalau terbang paling cepat. Dan burung ini terkenal paling ganas. Dia ini karnivora, pemakan daging. Burung tapi pemakan daging. Terbangnya paling cepat, paling ganas gitu ya. Nah, sehingga seringkali prajurit-prajurit orang Persia, tentara orang Persia itu kalau bikin tameng gitu ya, shieldnya itu ada lambangnya burung. Jadi kalau teman-teman lihat film-film model lama peperangan Persia gitu ya,
Roma, kadang-kadang Roma pun masih pakai lambang yang sama. Di tombaknya atau di pedangnya itu ada lambang burungnya. Burung gitu, kayak elang gitu. Nah, dengan kata lain begini, yang memanggil burung buas dari timur itu begini. Kalau Persia ditakuti demikian rupa, dan kalau dia maju pasti menang, bangsa yang lain pasti kalah. Firman Tuhan ngomong gini loh, keputusanku itu pasti akan sampai. Kehendakku akan aku sendiri yang melaksanakannya. Seperti burung buas itu, seperti Persia yang kalau sekali maju tidak akan pernah gagal. Tapi Tuhan mau menunjukkan begini, bukan Persianya. Yang memanggil burung buas dari timur, siapa yang manggil? Dia. Dengan kata lain Tuhan ngomong gini, kalaupun ada Persia yang demikian hebat dan luar biasanya, itu aku yang panggil. Dilanjutkan, dan orang yang melaksanakan putusanku. Dalam bahasa asli orang yang melaksanakan putusanku itu begini, utusan raja. Jadi kalau dalam sebuah tentara perang, di dalamnya itu selalu ada utusan raja. Kenapa? Kalau pasukannya berkumpul dia datang, pasukan bangsa yang lain kumpul berdatang, dia biasanya berhenti dulu sebelum mulai perang. Lalu utusan dari sini, utusan dari sana, dia akan maju lalu ketemu di tengah medan perang. Tahu ya, film-film perang seperti itu ya. Lalu mereka akan negosiasi. Utusan ini akan membawa pesan raja atau pesan kaisarnya, dan dia pasti menyampaikan tepat seperti perkataan raja. Dengan kata lain Tuhan ngomong gini loh, Persia yang luar biasa itu aku yang panggil, dan di dalamnya itu ada utusanku. Lalu aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Perhatikan betapa kita itu kayak apa ya? Kayak bertubi-tubi dihajar oleh Tuhan dengan statement-statement, dengan kalimat-kalimat yang menegaskan bahwa pasti terlaksana, pasti akan kulaksanakan. Tidak mungkin gagal. Apa yang tidak mungkin gagal? Janji Tuhan. Apa yang tidak mungkin gagal? Keputusan Tuhan. Apa yang tidak mungkin sampai tidak terlaksana? Kehendak Tuhan. Jadi hari ini teman-teman semua, saya mau berkata, now apa yang di tangan kita? Allah yang satu-satunya. 2, kita sedang punya di hidup kita Allah yang maha tahu. Yang percaya katakan amin. 3, yang sedang berjalan bersama dengan kita, Allah yang pasti menggenapi semua janji, keputusan, dan kehendaknya atas hidupmu dan atas hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita. Dan kalau engkau dan aku mengenal Allah itu, firman Tuhan berkata, dialah Allah yang merancangkan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi kalau kita punya Allah seperti ini, tenanglah hati kita, damailah hati kita. Now, itu yang ada di tangan kita hari ini. Amin. Amin. Siapa yang hari ini mau kembali berkata bahwa aku bersyukur punya Allah seperti Yesus? Bisa angkat tangan saudara? Bisa angkat tangan saudara? Yang mengangkat tangan coba lihat kanan kirinya. Lalu kasih tonjokan seperti ini. Katakan yes. Jangan tonjok mukanya saudara ya. Kok saya lihat ada yang mau nonjok wajahnya. Ya. Luar biasa. Jadi hari ini saya mau ngomong gini. Jangan khawatir. Kalau engkau dan aku di dalam Tuhan, kita sedang berjalan di dalam track. Kita sedang berjalan di dalam jalur yang tepat. Jalur yang benar. Tenang saja. Karena dialah yang merancangkan segala sesuatunya. Dan apa yang dia rancang pasti terjadi. Tidak akan ada satupun yang gagal. Tidak terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya kita akan melangkah kepada what next. Ya, sekarang yang now sudah ya. Sudah jelas ya. Sudah ngerti ya. Now. Saya tahu. Baru setelah kita tahu now. Allah yang satu-satunya. Maha tahu. Keputusan kehendaknya pasti terlaksana. Nah sudah tahu. Maka pondasi berdiri kita teguh. Kita nggak mungkin tergoncangkan. Kita nggak mungkin goyang.
Mau badai menerpa, angin ribut, hujan badai, topan apapun juga kita gak akan goyang karena kita jelas tahu kita punya Allah yang seperti ini. Kita berdiri di atasnya, kita dengan kuat. Lalu sekarang kita akan melangkah. What next? 2 Petrus 1 ayat 4-7. 2 Petrus 1 ayat 4-7. Lalu kita akan lompat ke ayat yang 10. 2 Petrus 1 ayat 4-7. Saya bacakan dulu ya. Dengan jalan itu Ia, Tuhan kita, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, perhatikan ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Karena itu, ayat 10 kita lompat. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini ayat yang sangat closingnya itu sangat membuat saya itu aman. Karena seperti sebuah jaminan gitu. Karena bicara tentang what next, itu tentang bicara tentang perjalanan langkah kita yang ke depan ini. What next, what next, what next gitu. Lalu ditutup dengan kata begini, kalau engkau, supaya engkau teguh, makin teguh. Sebab jikalau engkau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. What next, langkah kita tidak akan pernah tersandung. Kalau engkau dan aku memegang semua firman ini, kita menjadi semakin teguh. Dan kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan menuju penggenapan janji-janjinya atas hidup kita. Amin. Saya jelaskan dulu sekarang. Kalau begitu what next itu apa? What next itu bicara begini. Ayat 4 tadi ya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan. Lihat ya, menganugerahkan. Tuhan itu yang memberikan kepada kita. Apa yang diberikan? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Tuhan tidak pernah memberikan atau menganugerahkan sesuatu yang remeh, yang biasa, atau bahkan yang dibawa dari standar. Gak pernah. Janji-janji, kata firman Tuhan, yang berharga. Sudah janji, kalau kita percaya kepada Allah kita, kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Dari janji itu adalah janji yang berharga dan yang sangat besar. Tapi Tuhan tidak menuliskan apa itu Tuhan. Oh 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Enggak. Tuhan cuma ngomong gini. Janji yang berharga dan yang sangat besar. Dengan kata lain, hari ini kalau engkau tahu engkau sedang berdiri. Now engkau sedang berdiri di pondasi bahwa engkau punya satu-satunya Tuhan dan Allah dalam hidupmu. Dan Dia adalah Allah yang maha tahu yang kau percaya. Dan Dia adalah Allah yang akan melaksanakan semua janjinya. Kalau engkau sedang berdiri di sini. Dengan kata lain begini. Apapun yang kau rencanakan. Apapun yang menjadi cita-citamu. Apapun yang menjadi harapanmu untuk hari yang ke depan. Asal segala sesuatu ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan janji yang berharga. Karena yang berharga untuk saya itu beda berharganya untuk orang lain. Maka Tuhan jelas tahu apa yang paling berharga untuk saya. Janji Tuhan untuk hidup saya yang paling berharga apa? Janji Tuhan untuk hidup saya yang paling saya rasa ini yang janji yang paling besar itu apa? Itu yang jelas tahu saya. Dan apa yang saya anggap berharga dan besar tidak tentu dianggap berharga dan besar bagi Bapak B. Beda orang, beda penilaian. Itu sebabnya saya mau mengatakan apapun yang kau rencanakan di dalam Kristus. Itulah janji-janji
yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya ketika melangkah. What next? Artinya begini, Tuhan mau ngomong gini, maju, melangkahlah, aku beserta denganmu. Kenapa? Karena Dia satu-satunya Tuhan. Kenapa Tuhan sedang ngomong maju aja, melangkah? Kenapa? Karena bukan aja Dia satu-satunya Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu. Akan selalu kembali kepada yang now. Akan selalu kembali kepada pondasi kita. Kenapa Tuhan seperti berkata maju aja, jalan aja. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi tidak dengan cara yang ngawur pasti. Karena semuanya kan sudah diatur, saudara. Kita ada di gereja ini, Tuhan telah kasih visi untuk gereja ini melalui Bapak Gembala. Semuanya udah jelas, tidak berarti liar. Punya perencanaan yang sembarangan, enggak. Kita tahun ini pun udah jelas. Tema tahunan kita tahun ini apa? New Awakening, kebangunan yang baru. Tahun depan kita akan menyongsong moving toward a new harvest. Menyongsong tuaian yang baru. Setiap bulannya itu telah diatur sedemikian rupa. Tema-tema yang ada di dalamnya untuk membantu saudara sebagai pijakan. Januari aku melangkah ke sini, Februari aku melangkah ke sini, Maret aku melangkah. Nanti ujungnya sepanjang jalan dari Januari sampai Desember engkau berjalan kepada apa yang Tuhan mau. Engkau dan aku berjalan dalam gereja ini, yaitu moving toward a new harvest untuk tahun depan. Makanya asal engkau tahu jelas itu arahnya, jalan saja, maju saja. Kenapa? Allahmu besar. Jalan saja, kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di ujung itu. Percaya saja. Amin. Kenapa Tuhan ngomong jalan aja, maju aja, what next, maju aja, maju aja. Kenapa? Karena Dia Allah yang akan menggenapi janji-janjinya. Dia Allah yang pasti akan menjalankan. Dia ngomong kulaksanakan. Akan kulaksanakan. Tidak mungkin gagal janjinya atas hidup kita. What next? Artinya yang Anda dan saya perlukan adalah ketaatan dan kesetiaan di dalam Kristus. Mari kita menjadi anak Tuhan yang terus mendengar suaranya ketika kita berjalan. What next? What next? What next? Kan rel besarnya, koridor besarnya kan sudah ditentukan. Ada visi yang Tuhan beri melalui gembala kita. Ada visi yang Tuhan beri melalui setiap pemimpin-pemimpin rohani yang ada di atas kita. Para gembala-gembala, para pastor, kita semua berdoa untuk tahun 2022. Relnya jelas, moving toward new harvest. Jalan melangkah sambil kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dengan firman Tuhan. Ketika kita melangkarkan kaki kita. Taat, taat, dan taat. Setia, setia, dan setia. Mendengar suaranya, mendengar arahannya, sehingga langkah kaki kita tepat seperti yang Dia mau, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang dimulai dari ayat yang kelima tadi, saya tidak terlalu bahas, tapi mari kita jadikan PR sebagai PR kehidupan kita. Sepanjang umur hidup kita, entah sampai kapanpun juga kita perlu melakukan ini. Yaitu apa? Kita terus harus menambahkan di atas iman kita, itu adalah kebajikan. Di atas kebajikan kita tambahkan pengetahuan, kita tambahkan lagi penguasaan diri, kita tambahkan lagi ketekunan, kita tambahkan lagi kesalehan, kita tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara. Lalu kita tambahkan lagi, kalau sudah kasih kepada saudara-saudara, kita tambahkan lagi kasih semua orang. Karena firman Tuhan ngomong begini, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Apa yang kau dan aku lakukan akan menjadi sia-sia kalau arah kita hanya mengasihi Tuhan dan kita gak pernah mengasihi sesama. Engkau melihat banyak temanmu di sekolah, di kampus, dimanapun saja. Sebagian kalau yang adult mungkin sudah kerja di tempat pekerjaan. Mereka belum orang percaya, belum ke gereja dan lain sebagainya. Kau biarkan begitu aja. Engkau tidak punya kasih akan semua orang. Bagaimana supaya mereka juga diselamatkan seperti hidup kita. Maka iman kita akan sia-sia. Karena kita hanya punya satu arah, mengasihi Allah. Tapi tidak mengasihi sesama.
Itu sebabnya saya ingin mengajak Next Gen hari ini bicara tentang what next. Dengan kata lain, itu ada di tanganmu dan itu ada di tanganku. Relnya sudah jelas. Jalan saja, ikuti saja arahannya. Terlibatlah di dalamnya, terus melangkah. Tahun ke depan semua agenda saya percaya gembala saudara sudah merancangkan semuanya. Kita duduk meeting, merancangkan dari semua para pemimpin di gereja Mawar Siaran Surabaya. Sudah berjam-jam kita duduk meeting, bicara, berdoa. Kita juga sudah ada annual meeting dan lain sebagainya. Semua plan sudah jelas 1 tahun 2022 kita mau ngapain. Bagian Anda taat, setia. Bagian kalian apa? Taat, setia. Nanti kalau Januari ada gerakan apa? Ikut semua, dukung. Taat dan setia. Ketika engkau taat dan setia berjalan di rel itu, ini kan what next? Apa? What next? Taat. What next? Setia. Jalan melangkah. Allah yang satu-satunya itu, Allah yang maha tahu, Allah yang akan menggenapkan janjinya, akan membuat setiap langkah kaki kita akan tergenapi oleh janji-janjinya, akan tergenapi oleh kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siang hari ini saya ingin setiap kalian yang ada di tempat ini, di ruangan ini, ataupun kalian yang sedang mengikuti ibadah di rumah atau dimanapun saja melalui online, mari kita secara khusus pakai waktu 1-2 menit, kita akan pejamkan mata sama-sama. Saya ingin setiap Anda kembali mengingat tentang now. Kamu di mana? Posisimu di mana? Masihkah engkau menjadi anak yang terhilang? Apakah engkau masih ada di dalam lembah yang kelam? Kalau iya, jangan khawatir. Jangan takut. Siang ini tidak akan ada penghakiman. Justru saya mau berkata, kalau itu engkau berkata, aku ini sampai hari ini ke gereja ya, CG iya, tapi hidupku masih kacau. Hidupku jahat. Hidupku masih banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gak apa-apa. Kabar baiknya, it's okay. Tapi tidak berarti membiarkan Anda terus boleh di sana. Tapi ayo siang hari ini beranjaklah. Melangkah. Keluar dari area itu menuju kepada area mana? Now. Apa now? Engkau punya Allah yang satu-satunya yang berkata, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ayo beranjak. Kalau engkau sedang berada di posisi yang tidak sebagaimana mestinya, ayo beranjak melangkah. Melangkah kemana? Now. Melangkah untuk percaya kepada Allah yang maha tahu. Ayo melangkah, beranjak kepada Allah yang akan pasti melaksanakan setiap rencana dan janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita pejamkan mata kita semua. Renungkan hidupmu. Renungkan keberadaanmu hari ini. Engkau sedang ada di posisi mana? Dan naikkan doamu. Kalau engkau harus ada di posisi itu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
kesetiaanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, semua mata dipejamkan. Kalau ada yang berkata bahwa ya Tuhan, hari ini aku mau percaya kepada satu-satunya Tuhan, Dia tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Aku mau percaya kepada Allah yang Maha Tahu. Aku mau percaya kepada Tuhan yang akan melaksanakan setiap janjinya. Dan kalau engkau juga berkata bahwa aku mau melangkah ya Tuhan, what next? Melangkah ke depan, berjalan di dalam rel-rel yang kau telah tetapkan atas hidup kami. Sebab satu hal yang kami sangat percaya, engkau pasti menggenapi setiap janjimu. Engkau pasti menggenapi setiap kehendakmu atas kehidupan kami. Kalau engkau mau, kalau itu engkau orangnya, letakkan tanganmu di dada. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan bahwa dalam hidup ini hanya ada satu-satunya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Tahu, Allah yang akan menggenapi setiap janji dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau melangkahkan kaki kami masuk ke dalam rencana-Mu. Beri kami hati yang mau taat dan setia. Beri kami hati yang mau taat dan setia, untuk kami terus melangkah. Kami terus melangkah, sampai penggenapan segala sesuatu terjadi atas hidup kami. Kami berikan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Kami percayakan segala-galanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah merancangkan hal yang kurang baik atau yang tidak baik dalam hidup kami, tapi Engkau merencanakan sesuatu yang sangat indah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
yang luar biasa bagi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha tahu, bahwa Engkau Allah yang besar, berdaulat atas kami ya Tuhan, yang kudus, yang benar, bertatalah atas setiap hidup kami. Ketika kami melangkah, kami tahu ya Tuhan, kayak punya penyertaan, kayak punya jaminan bahwa kami melangkah tidak pernah seorang diri, karena Allah selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami tidak pernah takut, ajari kami tidak pernah khawatir, sebab kami tahu ada Allah yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Masa depan kami akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Masa depan kami tahu ya Bapa, ada masa depan yang gemilang, yang penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, penuh dengan kemuliaan. Dan kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang akan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Hari ini malah berkat iman bahwa ada Bapa yang menyertai Engkau, Bapa yang besar, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, yang menyertai hidup-Mu. Terimalah berkat dari Kristus, terimalah berkat dari Allah Roh Kudus yang berkuasa atas hidup-Mu, menolong, menghibur, mengisyafkan-Mu kepada seluruh kebenaran di dalam nama Yesus. Dan terimalah berkat damai sejahtera dan kasih karunia. Engkaulah Immanuel yang menyertai kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah Natal kami ke dalam tangan-Mu pada tanggal 26. Kiranya hadirat Allah kuat di sana. Kiranya Tuhan pengurapan Allah penuh atas setiap para pelayan Allah. Dan jiwa-jiwa akan Kau kirim. Teman-teman kami akan bertobat. Teman-teman kami akan mengalami lawatan Allah. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ciki-ciki kami juga ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu yang menerima berkat. Mari kita semua katakan amin. God bless you semuanya.